Inilah sejarah tentang Surabaya. Etimologi. Kata Surabaya, bahasa Sanskerta, Urabaya, sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan surat suro, ikan hiu, dan bayak boyo, buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Asal-usul Surabaya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I, berangka 1358 m. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya Urabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 m dalam pupuh 17 bait kelima, baris terakhir. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 m Prasasti Trowulan, dan 1365 m Nagarakretagama, para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman von Faber, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 m oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 m. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Versi lain menyebutkan, Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. Konon, setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Mongol utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kali Mas, di wilayah Peneleh. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis, karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Urabaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembu Sora. Era prakolonial, wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai Sura, ikan hiu, berani, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai baya, buaya, bahaya, jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai Hari Jadi Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram, diserbu Panembahan Senopati tahun 1598, diserang besar-besaran oleh Panembahan Sedaing Krapyak tahun 1610, dan diserang Sultan Agung tahun 1614. Pemblokan aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Suatu tulisan VOC tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai wilayah yang kaya dan berkuasa. Panjang lingkarannya sekitar 5 mijlen Belanda, sekitar 37 km, dikelilingi kanal dan diperkuat meriam. Tahun tersebut, untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar 30.000 prajurit. 10. Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak VOC pada tahun 1677. Dalam perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC pada tanggal 11 November tahun 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC. Gedung pusat pemerintahan Karesidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah yang membatasi permukiman orang Eropa, Ropisefek, waktu itu, yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat permukiman orang Tionghoa,
Melayu, Arab, dan sebagainya Vreemde Oosterlingen, yang ada di sebelah timur jembatan tersebut. Hingga tahun 1900-an, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Era kolonial. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota Madya Gemeente. Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya, yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Tanggal 3 Februari tahun 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret tahun 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara tentara sekutu pada tanggal 17 Mei tahun 1944. Era kemerdekaan. Pertempuran mempertahankan Surabaya. Setelah Perang Dunia II usai, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, 6.000 pasukan Inggris India yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Albertine Walter Soden Malabi mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. Tanggal 26 Oktober tahun 1945, tercapai persetujuan antara R.M. Surjo, Gubernur Jawa Timur dengan Brigjen Malabi bahwa pasukan Indonesia dan milisi tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan Jenderal Philip Christison. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, pukul 11, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata. Para pimpinan tentara dan milisi Indonesia menjadi marah ketika membaca selebaran ini dan menganggap Brigjen Malabi tidak menepati perjanjian yang ditandatangani 1 hari sebelumnya. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, pasukan Indonesia dan milisi menggempur pasukan Inggris di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigjen Malabi meminta agar Presiden RI Soekarno dan Panglima Pasukan Inggris Divisi 23, Mayor Jenderal Douglas Cyril Howdon untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian. Tanggal 29 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bersama Maijen Howdon pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada siang hari, tanggal 30 Oktober tahun 1945, dicapai persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Panglima Divisi 23 Maijen Howdon. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan perhentian tembak-menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Maijen Howdon dan para pimpinan RI tersebut meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta. Pada sore hari, tanggal 30 Oktober tahun 1945, Brigjen Malabi berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di Gedung Internatio, dekat Jembatan Merah, mobil Brigjen Malabi dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung Gedung Internatio. Karena mengira komandannya akan diserang oleh milisi, pasukan Inggris Kompi D yang dipimpin Mayor Venuka Gopal melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira mereka diserang, ditembaki tentara Inggris dari dalam Gedung Internatio dan balas menembak. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan jatuh tepat di mobil Brigjen Malabi. Granat meledak dan mobil terbakar. Akibatnya Brigjen Malabi dan sopirnya tewas. Laporan awal yang diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan Brigjen Malabi tewas ditembak oleh milisi Indonesia.
Letjen Philip Christison marah besar mendengar kabar kematian Brigjen Malabi tersebut dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya. Tanggal 9 November tahun 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris, tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. Tanggal 10 November tahun 1945, Inggris mulai membom Surabaya dan perang sengit berlangsung terus-menerus selama 10 hari. 2 pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang, Brigadir Jenderal Robert Gaylorder Simmons terluka parah dan meninggal keesokan harinya. Tanggal 20 November tahun 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 tersebut hingga saat ini dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Era pasca kemerdekaan. Kota yang jalan utamanya dulu hampir berbentuk seperti pita dari jembatan Wonokromo di sebelah selatan menuju ke Jembatan Merah di sebelah utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut, di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat, memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang ada sekarang. Bertambahnya kendaraan bermotor, tumbuhnya industri baru serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggiran kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19, menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurun abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20 dan awal abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara terbersih. Inilah sejarah lahirnya kota Surabaya. Terima kasih telah menonton video ini, kiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.